Bu Bidan, bayiku kok rewel terus ya, apalagi kalau malam-malam. Jangan-jangan bayi mama lagi ruam popok. Yuk simak video aku selengkapnya. Halo mama, assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama mama tentang ruam popok pada bayi. Gimana gejalanya, gimana pencegahannya, gimana cara ngatasinnya kalau udah terjadi ruam popok. Aku bakal share di video ini. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang warna merah ada di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Ruam popok pada bayi adalah iritasi kulit di bagian pantat atau bokong bayi, juga di area kelamin bayi. Nah, ruam popok ini biasanya bentuknya bisa kemerahan, bisa lepuhan, bisa kering, yang pasti bikin bayi itu nggak nyaman banget dan pasti rewel. Siapa yang beresiko ruam popok? Selama bayi atau anak masih pakai popok, pasti memiliki resiko untuk terjadi ruam popok. Cuman biasanya ruam popok ini lebih sering terjadi pada bayi-bayi di awal kehidupannya. Jadi bayi-bayi muda usia 0-2 bulan yang baru aja mulai pakai popok, yang masih adaptasi dengan berbagai merek popok. Nah, biasanya bayi-bayi ini lebih rentan terjadi ruam popok. Karena yang namanya popok itu cocok-cocokan ya sama pantat bayi, kayak susu formula. Jadi kalau kita belum coba, kita belum tahu anak ini cocok atau enggak sama suatu merek tertentu. Apa penyebab ruam popok? Yang pertama, yang paling utama, yang paling pasti itu adalah karena pantatnya lembab. Ketika pantatnya lembab, itu bakal memudahkan untuk pertumbuhan bakteri yang akhirnya si kulit bayinya bisa iritasi. Kenapa bisa lembab? Nah, biasanya ini popoknya jarang diganti, misalnya ibunya lupa ngeganti popok bayi sampai si popoknya tuh gembung banget gede. Nah, itu biasanya beresiko tinggi untuk terjadi ruam popok. Yang kedua, popoknya ini nggak sesuai sama ukurannya. Kita aja nih kalau misalnya pakai celana dalam terus kekecilan, gimana rasanya? Pasti nggak nyaman kan, kegesek-gesek terus lecet. Nah, sama juga halnya pada bayi. Jadi mah sebenarnya nggak bisa jadi patokan berat badan bayi yang ada di kemasan popok sama berat badan bayi mama sesungguhnya. Karena beberapa bayi itu ada yang pantatnya semok, perutnya besar, yang akhirnya si popok dengan size tertentu padahal sesuai dengan kemasan berat badannya itu tetap kekecilan gitu. Soalnya sering terjadi nih ibu-ibu yang datang ke baby talk tuh nggak nyadar kalau popok bayinya tuh udah kekecilan. Tahu-tahu pas aku buka popok bayinya, pas mau direnangin, si perutnya tuh udah merah banget, si selangkangannya merah karena si popoknya ini bener-bener emang udah kekecilan. Biasanya nih alasan ibunya karena kan bayi saya masih sekian kilo Bu Bidan, di kemasan popoknya juga masih bisa sampai sekian kilo ukuran anak saya. Nah, itu dia, postur tubuh bayi itu kan beda-beda ya, ada yang semok, ada yang buncit perutnya. Jadi kadang si pampersnya itu memang nggak sesuai ukurannya sama di kemasan. Jadi untuk tahu ukuran yang sesuai, memang kita harus coba sama bayinya si popoknya, coba langsung apakah si ukuran ini memang cocok sama dia. Kalau misalnya dia cocok ya nggak masalah pakai ukuran apapun, nggak harus nurut sama kemasannya. Yang ketiga, ruam popok itu terjadi bisa karena bayinya ini kulitnya sensitif. Jadi mau dipakein produk apapun, si kulitnya tuh pasti aja ada reaksi. Nah, itu memang jarang terjadi sih, cuman beberapa bayi ya ada yang seperti itu. Yang keempat, bayinya ini lagi minum antibiotik. Lah kok emang ngaruh Bu Bidan? Ya bisa jadi, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena ketika bayi minum antibiotik, dia itu akan membunuh bakteri baik juga yang ada di area kelamin dan pantat. Yang akhirnya ketika bayi pipis terus ada bakteri yang jahat, nah, tidak bisa dilindungi atau dibentengi sama bakteri baiknya karena bakteri baiknya kan dibunuh sama antibiotik yang bayi minum. Yang kelima, bisa jadi si bayi ini ruam popok karena alergi sama tisu basahnya. Nah, tisu basah yang paling sering menyebabkan alergi pada bayi itu tisu basah ya biasanya yang wangi-wangi, yang mengandung parfum, yang mengandung alkohol. Nah, itu biasanya paling sering menyebabkan bayi alergi.
atau yang keenam bisa jadi si bayinya ini baru mulai makan atau baru mulai MPASI usia 6 bulan. Jadi ketika bayi baru mulai makan, dia kan baru mulai mencoba banyak rasa, banyak tekstur, banyak makanan yang akhirnya mempengaruhi keasaman si feses atau BAB bayinya, yang akhirnya bisa lebih rentan untuk mengiritasi si pantat bayinya. Terus harus gimana kalau bayinya udah terjadi ruam popok? Yang pertama, mama harus selalu menjaga kebersihan tangan mama ketika mengganti popok bayi. Karena di tangan mama ini sumber masuknya bakteri dan jamur-jamur ke pantat bayi yang lagi iritasi. Kalau misalnya tangannya kotor, iritasinya bakal makin parah. Yang kedua, selama ruam, mama harus menjaga kekeringan pantat dan area kelamin bayi dengan cara setiap bayi pipis ganti popok, setiap bayi pup ganti popok. Boros sih emang jadinya, paling kalau nggak mau boros, mama bisa pakein dulu bayinya ini popok kain. Nah, nggak akan boros kan, jadi setiap dia pipis ganti popok, pipis ganti popok. Nah, paling mama bolak-balik nyuci aja ke kamar mandi encok. Tapi kan yang penting popoknya awet. Yang kedua, bersihkan pantat bayi dengan kapas cebok dan air hangat matang atau air hangat DTT. Yang gimana sih air hangat DTT? Air hangat DTT itu adalah mama masak air di panci. Terus dia kan ngegolak tuh. Nah, ngegolak dari mulai ngegolaknya itu mama hitung 20 menit. Jadi ngegolak selama 20 menit, udah gitu mama dinginkan sampai airnya ini hangat atau suam-suam kuku. Nah, itu namanya air DTT. Kalau misalnya mama ribet bikin air DTT ya udah boleh pakai air matang aja tapi hangat. Gitu buat cebok bayi. Jadi jangan dulu pakai tisu basah karena takutnya bayinya ini alergi dari tisu basahnya justru bukan dari popoknya. Abis dibersihin, jangan lupa mama keringin pantat bayinya pakai handuk atau pakai kain yang bersih. Kenapa nggak pakai tisu? Karena takutnya juga si bayinya alergi sama bahan-bahan tertentu, bahan-bahan kimia tertentu yang ada di tisu keringnya. Jadi kita hindari dulu tisu kering, kita ganti lapnya pakai handuk yang bersih dan menyerap. Setelah pantat bayi kering, mama pakein krim ruam popok atau Diaprush Cream. Nah, ini banyak banget mereknya, mama bisa cari juga di marketplace atau di apotek. Dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal pun ada. Mama tinggal cari yang ulasan terbanyak, harga termurah, pembeli terbanyak pokoknya. Nah, krim Diaprush ini mama olesin di selangkangan dan pantat bayi yang ada kemerahan atau iritasinya. Di kemaluannya itu nggak perlu ya. Nah, setelah krim Diaprush ini lumayan meresap, mama tinggal pakein popok baru yang kering. Begitu seterusnya sampai ruang popoknya ini sembuh. Nah, biasanya ruang popoknya ini akan berangsur membaik sekitar 3-7 harian. Kalau memang kondisi perawatan mamanya sudah benar. Setelah treatment di atas udah mama lakuin, tapi kok ruang popoknya malah makin banyak dan sekarang malah makin parah, misalnya malah makin jadi melepuh dan bernanah. Nah, itu udah waktunya mama untuk konsul ke dokter ya, karena sama dokter nanti akan dikasih krim-krim racikan untuk mengurangi iritasinya yang nggak bisa mama beli sendiri di apotek. Terus gimana sih cara mencegahnya biar nggak terjadi lagi ini si ruam popok? Yang pertama, usahakan bayi ganti popok itu 4 jam sekali. Lebih sering itu lebih bagus. Jadi jangan dibiarin popoknya sampai gembung banget ya. Yang kedua, pakai krim untuk mencegah ruam popok. Gak perlu pakai krim Diaprush kayak yang untuk ruam popok, tapi mama bisa pakai krim apa aja. Yang penting si komposisinya ini ada kandungan zinc oxide. Nah, zinc oxide ini bagus untuk mencegah iritasi kulit bayi. Banyak banget krim yang mengandung zinc oxide. Nah, aku sendiri pakainya dari anak pertama dan anak kedua itu cocoknya pakai merek Sweet Sal. Yang di tengahnya tuh ada gambar warna ungu terus ada bacaan with zinc. Apa ini dipakainya rutin? Ya rutin, karena ini tujuannya untuk pencegahan. Jadi bukan dipakai pas udah terjadi ruam, tapi dipakai memang untuk mencegah terjadi ruam. Nah, dipakainya ini sampai si anak kira-kira
udah stabil, pantatnya udah cocok sama beberapa merek popok tertentu dan udah stabil, udah nggak pernah ada kemerahan lagi. Biasanya di usia 6 bulan dia udah ketahuan nih cocoknya sama merek Pampers apa, dan biasanya kan usia 6 bulan daya tahan tubuhnya juga lebih bagus ya, jadi si kulitnya juga udah nggak terlalu sensitif. Yang ketiga, jangan pakein bedak di pantat bayi. Biasanya yang suka pakein bedak di pantat bayi itu orang tua zaman dulu ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sih aku yakin udah nggak ada yang pakein bedak di pantat bayi, ya kan? Yang keempat, selalu keringkan sebelum pakai popok. Jadi jangan basah-basah langsung dipakein popok, ya lembab lah, nggak enak, gak nyaman, pasti memudahkan tumbuh bakteri juga. Yang kelima, cari ukuran popok yang pas sesuai dengan postur tubuh anak, bukan sesuai dengan berat badan anak aja. Terus yang keenam, kalau merasa bayinya ini sangat sensitif dengan produk-produk tertentu, hindari produk-produk tisu basah yang mengandung parfum dan alkohol. Jadi bisa pakai tadi kapas cebok dan air DTT, atau bisa juga pakai tisu basah yang non parfum. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mencegah ruam popok pada bayi dan cara mengatasi ruam popok pada bayi kalau udah terjadi ruam popok. Semoga video ini bermanfaat ya. Makasih udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.